Untuk mengetahui informasi terkait insiden penemuan dan proses evakuasi jenazah yang terapung di perairan Lalendo, Kupang Barat sudah bergabung bersama kami melalui daring Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henru Novika Chandar. Selamat sore Pak, mohon izin. Selamat sore, Mas Abdi. Baik Pak, bisa dijelaskan secara rinci kronologi penemuan jenazah di perairan Lalendo pada Selasa 10 Juni 2025, mulai dari laporan awal hingga proses evakuasi ke Mako Ditpol Airut Polda NTT. Oh ya, jadi eh, kronologis kejadian tersebut ada dua peristiwa berdasarkan waktu. Jadi kronologis awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2025 di wilayah perairan Teluk Kupang saat kru kapal patroli P. Pomana sedang melaksanakan patroli rutin, mereka melihat ada kapal nelayan KMN Expander melambaikan tangan, memberikan isyarat bahwa terdapat seseorang individu yang sedang berenang secara tidak wajar di tengah di tengah laut dan ada isyarat untuk minta tolong. Kemudian kru kapal bergerak cepat mengevakuasi korban ke markas Ditpol Air Polda NTT guna mendapatkan perawatan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dan setelah dilakukan penanganan medis dipastikan dalam keadaan stabil dan diketahui diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal eh, 10 Juni 2025 pada pukul 7.30 tim Carpol Air menerima laporan dari warga sekitar PT Tom mengenai ditemukan ada jasad yang mengapung di perairan wilayah Kupang Barat. Dan tim gabungan dari Polair dan kapal Teluk Kupang bersama dengan personel Polsek Kupang Barat segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengevaluasi jasa yang ternyata yang kemarin ditemukan yang berinisial TL kemarin yang profesinya sebagai nelayan. Jadi begitu, Mas Abdi. Baik Pak, apakah sudah diketahui identitas jenazah yang ditemukan di perairan Lalendo ini Pak? Bisa dijelaskan proses identifikasi jenazah tersebut? Uh, Setelah dilakukan pendalaman, korban diketahui berasal dari Flores Timur dan bekerja sebagai eh, di kapal penangkap ikan jenis sekalang. Dan berdasarkan keterangan diketahui bahwa korban ini mengalami depresi berat dan gangguan jiwa dan korban kerap berperilaku tidak terkendali dan membahayakan diri sendiri seperti yang kejadian sebelumnya. Kemudian setelah kita melakukan evakuasi, jenazah dibawa ke markas Polair Polda NTT, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Titus Sule untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kriminalitas. Baik Pak, apakah ada upaya pencarian yang dilakukan sebelumnya oleh pihak keluarga Pak? Sebelumnya dari pihak keluarga, setelah mengetahui hasil tersebut, dari pihak keluarga sempat menginformasikan dan sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan memang sering melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, eh, pihak keluarga juga menerima hasil pemeriksaan yang telah diambil dan mengambil jenazah untuk dimakamkan di rumah duka di Kelurahan Alak, di tepatnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik. Apa sebenarnya penyebab kematian jenazah yang ditemukan di perairan Lalendo ini Pak? Jadi berdasarkan hasil dari pemeriksaan rumah sakit, jadi yang bersangkutan meninggal karena eh, tenggelam dan eh, tidak ada tanda-tanda hasil daripada
kejahatan. Dan dari keluarga pun juga sudah menerima bahwa eh, jenazah diterima dengan keluarga dan menerima hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Baik, mengingat korban adalah seorang nelayan, apakah ada imbauan khusus Pak kepada komunitas nelayan terkait keselamatan diri di laut? Polri dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di laut, untuk selalu mengutamakan keselamatan, memperhatikan kondisi fisik dan mental, baik jasmani dan rohani, dan tidak ragu apabila ada sesuatu untuk minta bantuan kepada eh, kepolisian. Kemudian juga eh, kita selalu hadir kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat kalau ada hal-hal yang emergensi, Polri selalu siap untuk masyarakat. Dengan adanya kasus ini, apakah ada rencana peningkatan patroli atau edukasi keselamatan di perairan rawan, Pak? Eh, dari Polda Nusa Tenggara Timur, khususnya Direktorat Polair Polda Nusa Tenggara Timur, tentu akan senantiasa melaksanakan kegiatan patroli rutin dan juga emergensi, dan juga beberapa perkara juga sudah dilakukan hasil daripada patroli, seperti penindakan terhadap kejahatan perairan seperti illegal fishing ataupun pengerusakan yang lain. Itu pun juga sudah banyak diungkap oleh Direktorat Polair Polda NTT. Dan di samping melaksanakan kegiatan patroli rutin dan juga penegakan hukum, kita juga menghimbau kepada eh, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk eh, apabila ada cuaca yang ekstrim ataupun yang lain, agar tidak melakukan kegiatan, tidak melaut dulu, untuk kegiatan di perairan dulu. Dan tentunya kami selaku Kabid Humas Polda NTT juga mengapresiasi terhadap kegiatan anggota yang yang begitu cepat, yang sigap di dalam membantu masyarakat. Begitu, Baik, Mas. terima kasih Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hendru Novika Chandar, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak. Selamat sore, salam presisi.